itu serahlah mau lisan mau tidak. Yang penting bersyukur dengan lidah, banyak-banyak membaca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak nampak. Titik ba udah tiga. Titik nun tampak nampak tangan Pak Ustaz, tak bisa saya lagi baca Quran nih Pak Ustaz. Beli Quran yang besar sebesar pintu. Saya begitu dulu. Mak saya udah tua, umurnya 70 almarhumah. Waktu dia masih hidup aku susah baca Quran nikmat. Saya belikan Quran besar, pakai rehal, ditengoknya. Oh, sedang Quran. Berapa harga Quran yang besar itu? 200.000. Berapa harga sendal orang putus bau? 500.000. Padahal guna sendal hanya menjaga kaki dari tai ayam. Padahal Quran inilah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah. Tetap washulu Allahumma arhamna bil Qari'ah. Kita tadi membaca Quran, suaranya Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semakin banyaklah para penghafal Quran diputusi bau insyaAllah. Kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad kami minta menandatangani prasasti penghafal Quran. Saya pun tanda tangan penghafal Quran Baitul Maqdis Putus Sibau. Saya tanya, di mana nih Pak? Di sana Pak Ustaz. Hebatnya Pak Wakil Bupati Pak Wahyu, Ustaz Abdul Somad tak perlu dibawa jauh-jauh karena Bapak TNI Polri tak cukup untuk mengawal Ustaz Abdul Somad. Memangnya tidak aman ke Puas Hulu ini? Aman atau tidak Putus Sibau ini? Aman. Kalau memang aman, kenapa banyak Bapak TNI Polri mengawal Ustaz Abdul Somad? Karena orang Putus Sibau ini radikal, militan. Kalau sampai tak ada yang mengawal, habis Ustaz Abdul Somad ini balik tak berbaju tak bercelana. Ditarik mereka semua. Ustaz. Apalagi yang menarik mak garis keras. Silakan investasi ke Kapuas Hulu. Ini negeri yang aman, ini negeri yang damai, orangnya ramah-ramah, orangnya baik-baik. Betul? Ada makan sedap, ada sedap makan. Itu istilah Ustaz Luqmanul Hakim. Kalau makanan sedap, kita belum tentu sedap makan karena orangnya tak ramah. Tak ada disuruh dia, cuma lagi dia mau makan. Tapi di Putus Sibau makanannya sedap dan kita pun sedap makan, orangnya baik. Silakan Ustaz Somad, silakan Ustaz Somad. Jadi macam mana Ustaz Somad tadi makan? Sebelah kiri Pak Wakil Bupati, sebelah kanan Pak Wakil Gubernur, depan kiri Pak Ketua MUI, depan kanan Ustaz Luqmanul Hakim. Ikannya terhidang, makanannya sedap. Kalau mau dicari kekurangan cuma satu aja, mereka terlalu cepat berhenti. Jadi segan pula kita mau menambah. Ustaz Somad ini mau banyak makan. Badan Ustaz kenapa kurus? Saya ini kurus bukan karena tak makan, inilah takdir Allah. Jadi ibu-ibu mau kurus mau gemuk tak usah pentingkan cakap orang. Yang penting apa pula yang penting? Kenyang. Yang penting sehat, bisa beribadah kepada Allah. Besok kalau ada orang yang ngejek, kamu ini kenapa kamu nanti suamimu menyangka kau ini lumba-lumba? Kau ini kenapa besar sekali macam kulkas? Tak usah balas, langsung aja. Sallallahu ala Muhammad. Yang punya handphone yang ada senternya, tolong nyalakan, hidupkan. Karena kamera dari atas, itu muncul kamera merah pula matanya, dari jauh sekarang merah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala
alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Matikan lagi, takut nanti ada orang nelpon tak ikut pula. Kenapa tak angkat telepon? Aku sudah menelpon, telepon tak diangkat, WhatsApp tak dibalas, SMS tak dibalas. Gara-gara Ustaz Somad. Saya juga yang kena. Tapi insya Allah saudara saya ini semuanya baik-baik insya Allah. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak beristighfar, janji Allah ada 3. Yang pertama, ja'alallahu lakum min kulli dhiqin makhraja. Kalau hatinya sempit, kalau hidupnya sempit, dilapangkan Allah Ta'ala. Amin. Wa min kulli hammin faraja. Kalau hatinya susah, kalau hidupnya susah, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala solusi dalam perjalanan hidupnya. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih jalan solusi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Mudah-mudahan dengan banyak istighfar Allah lepaskan kita dari segala masalah hidup insyaallah. Amin. Tidak ada hidup orang yang tak ada masalah. Ustaz Abdul Somad, kenapa Ustaz Somad ceramahnya di situ aja? Kenapa tak ke kanan, tak ke kiri? Saya tak bisa ke kanan ke kiri. Kenapa? Karena kabel ini pendek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak istighfar, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita yang lalu diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah kita minta ampun sama Allah karena dosa kepada tetangga? Tak bisa. Ya Allah, ampunkan dosaku, aku sudah melarikan bini tetangga. Ya Allah, ampunkan dosaku, aku sudah mengganggu laki tetangga. Doa apa itu? Doa pelakor. Tak bisa. Kalau kepada manusia mesti minta maaf. Kita minta nomor rekening. Minta maaf. Kau kapan minta maaf? Saya nanti minta maaf waktu Idul Fitri. Yakin betul malaikat maut datang setelah minal aidin wal faizin. Tak ada jaminan kita akan hidup besok pagi. Ada yang bisa menjamin dia hidup besok pagi? Tak ada. Saya pun tak jamin hidup besok pagi. Kalau saya mati malam ini di Musibau, jenazah saya tak perlu dibawa ke Pekanbaru. Kuburkanlah di Musibau, karena semua ini saudara saya yang akan menziarahi saya. Kenapa Ustaz tak minta jenazahnya dibawa ke Pekanbaru? Tiket mahal. Dari Musibau ke Pontianak, dari Pontianak ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru. Bersatulah peti jenazah Ustaz Abdul Somad sama durian, sama ikan, sama daun ubi, sama daun keratok. Kata daun keratok sama gitu. Kata ikan arwana, apa beda aku sama kau Ustaz? Lebih baik aku dikubur di sini. Mau Bapak Ibu menziarahi kubur saya? Maksud saya tadi waktu bertanya, waktu saya tanya, mau cara kamu, jangan mati dulu, bisa begitu ya. Bisa kita ulang sekali lagi. Tak usah diulang, sakit hati. Apalah yang diharapkan kita hidup lama-lama deh. Makin lama hidup, makin banyak dosa, betul? Apa pula betul? Ya Allah, kalau kau
kau hidupkan kami besok pagi, tambahkan amal soleh. Kalau mati kami malam ini, buat kami berhenti dari dosa. Kalau mati saya malam ini, insya Allah besok pagi mata saya ini tak berdosa lagi. Betul? Apa yang betul? Mati saya malam ini, mata saya ini esok pagi tak ada dosa lagi. Rupanya kalau Ustaz hidup esok masih ada dosa. Mata ini berdosa besok 3 kali. Kenapa? Waktu naik pesawat menengok roh pramugari. Padahal kita dah berjalan menunduk. Assalamualaikum. Nomor berapa? Tak mungkin nomor 3. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la tatbi'in nazratan nazrata. Kalau terpandang, tak apa-apa. Tapi kalau dipandang, maka kalau terpandang, segera hentikan. Tak boleh. Maksudnya, kalau terpandang, hentikan. Bukan kalau terpandang, jangan berkedip. Mudah-mudahan Allah jaga mata kita semua, insyaAllah. Amin. Amal lisan sudah. Ara'aital ladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang tak peduli kepada anak ya. Wala yahuddu ala ta'amil. Tak ada peduli kepada fakir miskin. Astagfirullah, subhanallah, masya Allah, la ilaha illallah. Tetangga sebelah kelaparan. Pak, kami belum makan, Pak. Astagfirullah, kami belum makan, Pak. Udah 2 hari tak makan, Pak. Innalillah. Rumah tinggal, betul. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Kalau pernah kita kasih 2-3 sak semen baju bata kerikil, membangun pesantren, anak menghafal Quran, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Ustaz Somad sudah banyak ceramah di mana-mana. Baru diputusi bau merah sampai sorbannya 3 lapis. Selapis dari Pak Wakil Bupati, selapis dari Ustaz Indra dari Mu'alaf, 1 lapis pula lagi. Ini kalau sampai 3 hari mau 10 lapis. Begini menceramah atau Indra. Ini menunjukkan orang putusi bau suka bersedekah. Ada orang kalau sudah cerita tentang sholawat suka, istighfar suka, zikir suka. Tapi kalau sudah cerita sedekah langsung naik darah tingginya. Saya Pak Ustaz istighfar 1000 kali sehari siap, la ilaha illallah siap. Tapi kalau sudah sedekah Pak Ustaz, oh sempit, dompet saya hilang Pak Ustaz. Setiap ada penggalangan dana bawa dompet. Rupanya akhirnya datang malaikat maut, mati juga. Yang pelit mati, yang dermawan mati, yang kaya mati, yang miskin lebih cepat. Semua kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita bantu ini, insya Allah, saya yakin percaya orang-orang bermusibah ini dermawan. Tidak akan ada anak yatim yang tidak bisa berbuka puasa. Semua tersantuni insya Allah. Amin. 1000 sehari. Berapa sehari? 1000 rupiah. Kalau 1000 rupiah sehari, sebulan berapa? 25.000. Loh, kok 25? Tanggal merah nggak dihitung, guys. Hanya 25.000 sebulan, kita sudah menyantuni anak yatim, fakir miskin, pondok pesantren. 600.000 orang pondok pesantren se-Indonesia
dari Aceh sampai Papua tersantuni. Tak lagi ada anak santri yang tak sarapan, tak ada anak yatim yang tak makan, tak ada pesantren yang kelaparan. Dari mana duitnya? Dari masyarakat. Siapa yang mengutipnya? Bajunya Paskas, pasukan amal soleh. Di mana pusatnya? Pusatnya bukan di Riau, pusatnya bukan di Bandung, bukan di Jakarta, bukan di Surabaya. Pusatnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Allahu Akbar. Siap mendukung program ini kalau datang ke Putu Sibau. Kalau ada yang mengetuk rumah nanti minta duit 1.000 dikasih. Mereka tak digaji, mereka relawan. Assalamualaikum. Kenapa tak ada nih? Assalamualaikum. Buka pintu, nampak dia memikul beras. Siapa dia? Pak Wahyu, wakil bupati. Beliau. Bagaimana doa Pak Wabun sehingga datang Ustaz Lukmanul Hakim membawa Ustaz Somad kemari? Apa doa Pak Wabun? Apakah waktu tahajud malam? Apakah waktu witir? Apakah waktu sujud terakhir? Apa kata beliau? Saya berdoa Ustaz Lukman membawa Ustaz Somad ke Putu Sibau waktu memikul. Kalau begini padatnya, apa gunanya Pak TNI Polri dengan Satpol PP ini banyak pengawal? Kenapa bebas masuk? Memang begini kami di sini Pak Ustaz. Tak ada main kawal-kawal, bebas aja. Yang penting ada pusat-pusat selamat. Saya tak masalah orang banyak, cuman senyum ini sampai kebas muka saya. Ya Allah, berikanlah balasan kebaikan untuk orang putus di bawah yang baik-baik. Ya Allah, yang sudah bersedekah untuk anak yatim fakir miskin, limpahkan rezekinya ya Allah. Jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Yang pelit-pelit biarkan lakinya dilarikan pelakor ya Allah. Jangan diaminkan. Berikan hidayah. Apa beda wakaf dengan infak? Kalau wakaf itu mesti ada 4. Tanah yang diwakafkan, orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, ada ijab dan qobul. Aku wakafkan tanah ini seluas 3 hektar di Putu Sibau sebagai markas kapal pengusahaan supaya beras terkumpul fakir miskin tunai. Sah? Alhamdulillah. Dapat tanah 3 hektar di Putu Sibau, langsung cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum Pak Kepala BPN. Waalaikumsalam. Tolong cek tanah ini Pak, cek. Oh, ini tanah bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini katanya tanah bermasalah. Kenapa diwakafkan? Karena bermasalah, cuma diwakafkan. Ini tidak terjadi di Putu Sibau. Ini terjadi di tempat lain. Di mana itu Pak Ustaz? Tak boleh sebutkan tempatnya. Menjaga kode etik jurnalistik. Apa beda wakaf dengan zakat? Kalau zakat itu wajib. Setiap kita punya pendapatan 85 gram emas, 1 gram emas. 1 gram emas itu sekarang sekitar 1 juta berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. 85 gram kali 1 juta, 85 juta. Jadi Bapak Ibu yang berpendapatan selama 1 tahun 85 juta, kena zakat 2,5%. Dari keraton 100 juta, dari madu 100 juta, ikan toman 100 juta, sawit 100 juta, ikan lais 100 juta, ikan udang dapatlah 1 tahun 1 miliar. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Amin. Jika zakatnya 2,5%, seorang pengusaha bisnismen di Putu Sibau pendapatannya setahun 1 miliar, berapakah zakatnya setahun?
Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh. Kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta 2,5 juta, kalau 1 miliar 25 juta. Banyak, mana banyak? Nikmat yang diberikan Allah lebih banyak. 2,5%. Kemana dibayarkan? Insya Allah akan dibukakan. Ada Basnas, kita tak berkelahi, tak berebut dengan Basnas, tapi kapal Munzalan punya lembaga zakat juga mengikut Basnas, memotivasi. Kalau kita sendiri bayar zakat macam satu lidi tak bisa buat apa-apa, tapi kalau lidi diikat menjadi sapu lidi, jangankan membuang sampah, memukul pencuri pun mati. Betul? Maka kita kumpulkan semua duit-duit kita, siap membayar ke lembaga zakat. Alhamdulillah. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sedekah Pak Ustaz, sedekah itu tak perlu pakai duit. Senyum pun sedekah. Kata Nabi, tabassumika bi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Maka nanti kalau pas-pas datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada duit, kasih duit. Ada beras, kasih beras. Kalau tak ada, bukakan pintu. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Sudahlah tak mengasih duit, tidak mewakafkan tanah, tidak memberi beras, sedekah tak mau, wakaf tak mau, senyum pun tak mau, muka macam jeruk purut dipijak gajah, dilanggar traktor. Mengasih masjid tak mau, mengasih tanah tak mau, memberi support tak mau, memotivasi tak mau, senyum tak mau. Tapi bangunan sudah selesai, sepantang pedagang. Ini kenapa jangan ini? Kenapa ada sebenarnya kurang? Kalau ada orang macam ini jangan marah-marah. Kalau ada yang menengok saya malam di lebih putih, itu lampu terang. Kenapa kalau Ustaz Somad ceramah lampunya dibuat terang? Biar supaya nampak putih di kamera. Kamera banyaknya, 1, 2, 3, 4. Ada yang pakai tiang besi, ada yang pakai tiang tangan. Mudah-mudahan kamera hidup. Amin. Nanti share semua. Tapi kami tak bisa merekam semua Pak Ustaz. Kami tak ingat apa yang Ustaz ceramahkan malam ini. Jangankan Bapak Ibu, saya pun tak ingat. Tapi insya Allah kita akan diingatkan oleh channel YouTube. Kita ulang-ulang balik, kita tonton balik. Allah menolong kita semua insya Allah. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertolongan Allah itu turun dengan banyak bersedekah. Makanya di kampung kami kalau mau bulan puasa, undangan makan itu dulu waktu saya sekolah di pesantren, undangan makan pagi, undangan makan siang, undangan makan malam. Di pesantren tak pernah memasak, undangan makan menyambut bulan puasa. Di Putus Ibau menyambut puasa begitu juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Undang tetangga, kawan, sahabat semua, masakan ikan, masakan gulai, masakan semua, masakan sawi, masakan semua. Lalu setelah itu minta maaf kepada tetangga, para kawan, sahabat, jiran, tetangga, kawan sekantor semua. Selama kita bertetangga, berkawan, banyak silap salah. Ini mau memasuki bulan suci Ramadan, maukah kalian memaafkan silap salah saya? Karena mereka udah kenyang semua. Jangan malu minta maaf. Banyak pun amal kita, kalau dosa kita banyak tidak dimaafkan orang,
pahala-pahala ini akan terbang semua dengan bersilaturahim malam ini, sekaligus Isra Mi'raj, sekaligus menyambut bulan suci Ramadan, sekaligus bersilaturahim pulang dari majlis tabligh akbar Kutu Sibau. Lepaslah kita dari dosa-dosa insyaallah. Tapi utang tak lepas. Ustaz, saya ini punya utang. Utang itu ada limit batas waktunya, kapan membayarnya. Makanya kalau ada perjanjian utang piutang, surat Al-Baqarah ayat paling panjang, satu halaman 282, ayat paling panjang tentang hutang. Idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya mau minjam uang Pak Haji. Kapan bayarnya? Bulan Mei insyaallah. Tahun berapa? Jelas. Ini banyak bulan berapa? Bulan Mei. Tahunnya? Maybe Mei. Tak bisa. Saya mau bayar nanti insya Allah tanggal 31 Desember tahun 2023 sampai Desember 23, maka lunasilah. Mudah-mudahan yang dililit hutang dibukakan Allah pintu rezekinya, lunas insya Allah. Amin. Shadaqatus sirri tadfa'ul bala, bersedekah menjauhkan dari bala. Maka ada istilah sedekah tolak bala. 7. Amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Kita ulang sekali lagi. 7. Amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Itu enaknya kalau kita ramai-ramai. Kalau pun tak hafal, apa macam hafal geraknya aja boleh. Zakat alhamdulillah sudah dibayar 2,5%, 2 kilo. Ulama ingin dapat pahala macam ulama, kita support pesantren, kita support gerakan mu'alaf, maka insya Allah walaupun tak ceramah, tak khutbah, tak kultum, tak tabligh akbar, dapat pahala macam mereka insya Allah. Amin. Luar biasa Kapuas Wudu, luar biasa Kutu Sibau ini. Bukan, saya tak ada ceramah tentang jilbab tadi. Tak ada, saya bilang tutup aurat, pakai jilbab. Tak ada dari tadi. Kenapa? Karena di Kutu Sibau ini bukan cuma orangnya pakai jilbab, sound system pun pakai jilbab. Mana ada saya ceramah dari tadi? Kadang di tempat lain saya ceramah menutup aurat, rambut mesti ditutup. Apa lagi di Kutu Sibau diceramahkan? Sound system aja ditutup mereka. Takut mereka auratnya kebuka kena hujan. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imamaw wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. 5.000 penghafal Quran dari Kalimantan Barat. Allahu Akbar. Saya sudah ikut wisuda 2 kali. Tahun lalu wisuda, kemarin wisuda di kantor gubernur bersama Bapak Gubernur, bersama Bapak Wakil Gubernur, mewisuda anak-anak penghafal Quran. Ternyata penghafal Quran terbanyak dari Kalimantan Barat. Allahu Akbar. Target 5.000
yang sekarang menghafal 7.500, lebih dari target. Dengan penghafal Quran inilah akan turun rahmat Allah ke negeri ini, insya Allah. Amin ya rabbal. Makanannya bagus, danaunya bagus, alamnya cantik, rezekinya banyak. Tapi kalau kita kelahi, cakar-cakaran, bertengkar, musuhan, hancur negeri ini. Betul? Siap jaga persatuan? Apa kata Pak Wakil Bupati? Selama beliau menjabat, paling banyak ormas-ormas ikut musyawarah adalah pada saat mau tabligh akbar hari ini. Allahu Akbar. Yang muslim, yang non-muslim, hidup bertetangga, hidup berkawan. Andai kau bukan saudaraku satu akidah, andai kau tidak Islam, andai kau bukan muslim, engkau tetap saudaraku dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Betul yang saya sampaikan nih, betul yang saya cakapkan ini. Saya bertetangga samping rumah dengan saudara saya, orang Batak, tidak Islam. Sampai hari ini masih tetap kirim-kiriman WA, masih tetap kiriman hadiah, masih tetap bersambung silaturahim. Saya balik ke kampung, datang ke rumah beliau, beliau berkunjung-kunjungan. Masalah makan, masalah bertetangga, masalah ibadah. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Kita tak perlu mengajak saudara kita itu ikut sholat Jumat ke kita. Kalau memang kau toleransi, ikut sholat Jumat sama kami. Jangan ajak dia sholat Jumat, nanti kita malu sendiri. Betul? Habis sholat Jumat slotnya hilang. Dan kita tak perlu ikut ritual ibadah, karena kita mungkin tak tahu bacaannya, dan yang kita sembah berbeda. Kita mengatakan la ilaha illallah, tapi kita tetap bersaudara. Apakah orang Jawa kalau dia masuk Islam keluar dari Jawa? Tidak, sukunya tetap Jawa, agamanya Islam. Apakah orang Batak kalau dia masuk Islam lalu dia keluar dari sukunya? Tidak, dia tetap Batak, tapi dia Batak Muslim. Apakah saudara kita Dayak kalau dia masuk Islam keluar dari sukunya? Tidak, tapi dia sebagai seorang bersaudara. Ada acara nikah, datang. Semoga selamat, menempuh hidup baru, punya keturunan yang baik-baik. Ya, jangan kita makan. Kalau di tempat saya ada 2 tenda. Tenda untuk muslim, tenda yang tak muslim. Bagi kita yang muslim, makanan halal, ya makannya di sini. Ada kawan yang pindah, ada. Udah harus itu kan makanan kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka, seandainya kau masuk Islam, ayahmu tak Islam, emakmu tak Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, ayahmu tak Islam, emakmu tak Islam, diajaknya engkau mensyirikkan, diajaknya engkau murtad, fala tuti'huma, jangan ikut. Tapi Islam tidak menyuruh durhaka. Ayatnya belum titik, lanjutkan ayatnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap berbakti kepada orang tua, tetap datang, tetap cium tangan. Apakah boleh mengasih hadiah? Boleh. Datang Asma masuk Islam, emaknya tak Islam. Datang emaknya mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, emakku datang, apa asiluha, boleh aku silaturahim dengan emakku yang tak Islam? Kata Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim. Boleh bersilaturahim dengan saudara kita yang tak Islam? Boleh, dianjurkan. Apa utiha, boleh aku beri dia hadiah. Hari raya kurban, banyak daging, boleh kasih hadiah? Boleh, dengan syarat kurban bukan kurban wajib. Kurban wajib tak boleh.
Kurban wajib itu yang mana Pak Ustaz? Kurban nazar. Aku bernazar kalau anakku lulus PNS aku berkurban ya Allah, tapi kalau tak lulus sampai mati tak berkurban. Itu tak boleh, tutup fakir miskin aja. Tapi kalau kurban sunat boleh dibagi kepada tetangga kita. Begitulah ajaran Islam. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau tetanggamu, kawan sekantormu, orang sekampung denganmu, mereka tidak memerangimu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak mengusirmu, mereka tidak memerangimu, mereka tak melarangmu ibadah, antabarruhum, maka kau boleh berbuat baik pada mereka, berkirim makanan, bersilaturahim, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Jangan karena beda agama tidak adil. Orang yang tidak adil adalah orang zalim. Jangan sampai jadi orang zalim. Jadi kepala, jadi direktur, jadi pemimpin, ada beda agama, ditekan, diskriminasi. Apa kata Allah? La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian membuat kalian tidak bersikap adil. I'dilu, bersikap adil. Wa aqrabu littaqwa, keadilan mendekatkan kepada takwa. Jangan ajarkan orang putus sibau untuk hidup bertetangga, untuk hidup bertoleransi, karena ratusan tahun mereka sudah bisa hidup bersama. Betul? Siap jaga NKRI, siap jaga Kapuas Hulu, siap jaga Kalimantan Barat, siap jaga negara kita, siap jaga ulama, siap jaga habaib. Takbir. Ada jilbabnya warna hijau, ada warna biru, ada warna merah, ada warna pink, ada grup-grup pengajian dengan warna-warni, inilah menjadi indah. Betul? Mudah-mudahan grup pengajian yang belum lunas jilbabnya segera lunas. Ustaz Somad ini, kami tak sama macam kampung Ustaz. Kami di sini banyak duit, betul? Apa bukti orang putus bau banyak duit? Tonasi infak berasnya berpuluh-puluh beratus ton di masa akan datang. Amin. Jawa Barat, bumi Pasundan, bumi Sunda, Bandung, Bogor, Jawa Barat, sekitarnya berapa mampu mengumpulkan beras melalui Paskas? 150 ton. Allahu Akbar. Putus bau insya Allah sampai ke tingkat itu juga insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya macam lemas. Amin. Oh, marah apa ini? Serba salah sama Ustaz Somad ini. Suara kita pelan dia bilang lemas, suara kita kuat dia bilang marah. Macam mana lagi nih Pak Ustaz? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada yang mengatakan Abdul Somad itu lebih mulia, dia dikasih bunga-bunga, dia di atas pentas, dia pakai karpet, karpetnya 2 lapis, dia pakai kursi. Salah saudaraku, kita sama-sama berdiri. Kalau kau di sana berdiri, aku pun berdiri juga di sini. Cuman bedanya, saudaraku, tuan-tuan berdiri diam aja. Saya sambil bercakap. Siapa yang paling mulia di antara kita? Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Harta hilang, jabatan melayang, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak datang KPK. Yang kaya mati dari tanah, berjalan di atas tanah, masuk ke lubang tanah. Kalau mati dimakan cacing. Bukan. Apa yang disombongkan? Apa yang diangkulkan? Bunga harum semerbak, mekar cantik dan indah. Sampai masanya dia akan layu, kering, mati. Tumbuh bunga yang baik. Bunga yang tak layu cuma bunga ini. Bunga klasik. Ibadah yang pertama ibadah lisan, ibadah yang kedua ibadah harta, yang terakhir ibadah yang ketiga adalah ibadah hati. Ibadah hati. Apa itu? Ibadah hati adalah sabar. Apakah Bapak Ibu sabar? Datang hujan, sabar. Datang panas, sabar.
Ceramah lama, beda-beda tipis antara sabar sama tak bisa keluar. Kalau tadi ceramah tak bisa apa diam, habis mau ngapain lagi? Mau pulang pun itu bisa bergerak. Motor kita berparkir sana. Aku udah terbayang helm sudah basah. Ada anak muda jalan-jalan di pasar, jalan-jalan di toko, jumpa cewek cantik. Dilemparkannya lah nomor handphonenya. Cewek cantik tadi pula melemparkan nomor handphone. Datang anak muda tadi, diambilnya nomor handphone itu, disobeknya. Apa kata dia? Aku takut kepada Allah. Pulang dia ke rumah, cerita sama kawannya, bro, aku tadi jumpa kawan. Di mana? Di pasar. Cantik, dikasihnya nawar. Terus mana kemana? Buang. Orang ini dalam Islam disebut orang yang sabar. Sabar hatinya, tidak melakukan perbuatan maksiat. Kata kawannya, bodoh. Kesempatan tak datang, mungkin itu doa yang dikabulkan Allah. Wah, tidak tahu. Ini tadi hari apa tadi? Hari Ahad, libur kan? Hari libur mestinya malam ini duduk santai di rumah, nonton TV, nongko-kongko, ketawa-ketawa dengan kawan. Datang kemari, beralaskan tanah, basah, hujan dari atas, mau mendengar tausiah. Ini orang sabar. Tapi orang yang tak paham mengatakan bodoh. Ngapain mau ikut pengajian atau sholat? Kan bisa streaming dari rumah. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan orang-orang yang sabar ini diberikan balasan yang paling sempurna di surga. Bukan kata saya, yang mengatakan itu Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab. Tak bisa dihitung balasannya, tak bisa dikira. Mati kalkulator, error, hack laptop, menghitung balasan orang yang sabar. Tapi jangan pulang dari pengajian ini semuanya sabar. Pak Haji, anak Pak Haji dibonceng orang dari saya tengok di pasar. Bini Pak Haji dilarikan orang. Itu bukan sabar. Apa namanya itu? Kesambat. Islam ini tidak menghilangkan marah. Kalau ada orang istrinya dilarikan orang, apakah dia sabar atau marah? Marah. Tapi karena marah itu karena perbuatan maksiat dan dosa. Marah itu di mana letaknya? Di sini. Sabar itu di mana letaknya? Di sini. Zikir itu di mana letaknya? Di sini. Jantung sebelah kiri berdegup, berdetak, pegang, berdegup, berdetak. Dua jari di bawah. Kalau orang yang jantungnya sehat normal begitu. Tapi kalau yang lagi jatuh tempo sama jatuh hutang, mudah-mudahan Allah menenangkan hati kita semua. Ala bidzikrillah, dengan banyak mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Dari mana tenang itu datang? Wallazi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Ini yang hadir ini semua ada iman dalam hatinya, sirami dengan ilmu, jangan sampai dia mati. Berbuat dengan amal, dijaga dengan ikhlas. Iman yang ada dalam hati disiram dengan pengajian, disiram dengan tausiah, disiram dengan kultum. Berbuat dalam amal soleh, infak beras, wakaf, sholat, puasa, zikir, istighfar, sholawat. Jaga dengan ikhlas supaya amal kita tidak hilang di hadapan Allah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan malam ini menjadi bekal menghadap Allah, insyaallah. Amin ya rabbal.
Tadi saya sampaikan tausiah jam 8 kurang 10, sekarang sudah jam 9 lewat 10, berarti saya sudah berdiri selama 100 menit. 60, 70, 80 menit berdiri. Walaupun tak menengok jam, saya sudah tahu itu 80, terasa dari kesemutan. Saya dari tadi ceramah mata saya tajam, memandang ke kanan, menengok ke depan, memandang ke kiri, memandang ke belakang. Yang saya tengok berapa yang udah menguap. Memang di mana-mana saya ceramah 60 menit, tapi kalau saya tengok ada 2 orang menguap, berhenti saya. Dari tadi saya tengok tak ada satu pun yang menguap. Jamaahnya tahan, kena hujan, berdiri di rumput, tahan kuat. Saya pula yang tak tahan. Tadi dari Pontianak istirahat sejenak, tausiah, besok subuh kita jumpa di Masjid Agung. Kabarnya malam ini banyak yang tak pulang dengan iktikaf di masjid. Kalau nanti iktikaf di masjid, tolong tidurnya telentang, jangan telungkup, karena kalau telungkup keluar air liur di tempat sujud. Besok orang sholat pas pula hidungnya di situ, ditahan nafas. Allahu Akbar. Kalau telentang air liur masuk ke dalam, saya nih Pak Ustadz, telentang pun ngeces juga. Sebelum ke masjid, singgah ke supermarket, beli pempes. Insya Allah dapat pahala iktikaf, insya Allah. Kita doakan Bapak TNI, Polri, Satpol PP yang bersusah payah mengawal acara ini, orang-orang yang sudah berjasa, tak disebutkan namanya satu persatu, tak ditampilkan ke depan, sampai Pak Wakil Bupati pun tak ada sambutan, sampai Pak Wakil Gubernur pun tak ada sambutan, Ketua DPRD, DPD tak ada sambutan. Di tempat lain kadang sambutan macam lomba pidato. Jam 12 malam barulah berikut ini mari kita dengarkan tausiah akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Jamaah sudah. Ustaz Somad pun langsung Bismillah Allahumma akhirah. Diputusi bau Wakil Bupati pun tak ada sambutan. Jadi protokol pula ya. Berikut ini mari kita panggilkan Ustaz Abdul Somad. Berapa pula di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa Ustaz sikit-sikit Allahu Akbar? Karena dalam hati kita itu, dalam hati berasa dipuji. Kau paling hebat Abdul Somad, kau Profesor Abdul Somad, kau Ustaz Abdul Somad, kau tinggi Abdul Somad. Maka untuk menghilangkan itu dalam hati, katakan Allahu Akbar. Besok kalau ada orang memuji ibu, suami ibu itu Masya Allah, Allahu Akbar. Anak ibu Masya Allah ya Allahu Akbar. Jangan kalau dipuji anaknya cantik ya, siapa dulu mamanya. Balikkan kepada Allah. Karena kita nih kata setan berbisik, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di sini dia berbisik. Siapa yang berbisik? 2. Minal jinnati wan nas. Kalau yang berbisik nas, manusia berbisik, jin berbisik. Kita bacakan ayat kursi Allahumma la ilaha illa anta. Tapi kalau yang berbisik ini kawan kita, kau hebat, kau mantap. Kita bacakan ayat kursi Allah, dia lebih hafal. Kita bacakan ayat kursi, dia yakin. Allahumma la ilaha illa anta. Yasin. Mati hati kita. Mudah-mudahan dengan istiqomah Allah menjaga kita semua. Pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah. Kerukunan kita antar umat beragama, antar organisasi sosial kemasyarakatan, menjaga kerukunan kebersamaan. Allah jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarga sakinah mawaddah warahmah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang ada di Putus Sibau ini ya Allah. Berkahi Kapuas Hulu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Kapuas Hulu, jadikan Kalimantan Barat, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari narkoba, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari korupsi, selamatkan dari perbuatan zina, selamatkan dari kekacauan. Jadikan negeri kami ini aman. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal, rezeki yang barokah, supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma sahih ajasadana, sehatkan badan kami, wa qawwi imanana, kuatkan iman kami. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang-piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia curahkan rahmatmu, kasih sayangmu, lapangkan kuburnya. Wala hajatan min hawaijid dunia wala raghiban illa ajabta. Yang belum punya keturunan berikan anak-anak soleh solehah. Wala aziman illa zawajta. Yang belum berjodoh jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah. Hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami, engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha, tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Wa wafiq ulati umurina, pemimpin-pemimpin kami, jadikan hati mereka takut kepadamu ya Allah. Jadikan mereka amanah ya Allah. Jadikan pekerjaan mereka kerjakan dengan ikhlas menjadi amal ibadah ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini, wali man syarakana yang tak dapat hadir namun tetap mengikuti pengajian ini ya Allah. Wa faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami, luruskan hati kami, waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berkata lurus, berpikir lurus, bertindak lurus. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Bukakan pintu kebaikan, bukakan pintu perdamaian antara kami dengan umat bangsa kami. Engkaulah sebaik-baik pembuka keselamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Dosa kami banyak, Rabbana zalamna anfusana. Kalau Engkau tidak mengampuni, merahmati kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami tak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Irhamna. Engkau Maha Kasih dan sayang, sayangi kami, ampunkan dosa kami, tutup segala aib cacat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Pulang dengan tenang, jaga ketertiban, jaga kebersihan. Jumpa besok subuh insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya tausiah oleh Tuan Guru Profesor Haji Abdul Somad LC DESA PhD, maka berakhirlah seluruh rangkaian tablik akbar malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami menginformasikan kepada seluruh masyarakat agar keluar dari pintu utama dengan tertib, tidak berdesak-desakan.